Kurang. lebih sedikit ketimbang aku tidur jam 12 di Malaysia karena subuhnya di sini jam 6 gitu. Dan Beda ya. kemudian nah, itu salah satu hal yang aku suka. Jadinya waktu produktifku atau waktu berangkat aku ke kampus itu biasanya aku tuh jam 7.3. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat teman-teman nih yang belum subscribe tentunya, please teman-teman ya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan ketika kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu teman-teman dengan cara subscribe, langganan dulu dengan channel Meriak TV ini, support teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport dengan cara menekan tombol subscribe tentunya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang tiada batas. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, jom kita reaction bareng nih cerita orang Indonesia selama kuliah di Malaysia mungkin ya. Ini mantan mahasiswa kalau tidak salah tentunya. Beliau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman selama berada di Malaysia. Dan saat ini beliau ini sudah pulang ke Indonesia dan menceritakan tentang Malaysia tentunya. Macam mana Malaysia ini sehingga banyak, setahu saya teman-teman, banyak orang Indonesia ketika pulang ke Malaysia, banyak orang Indonesia pulang daripada negara Malaysia, entah itu bekerja, entah itu liburan, entah itu sedang melakukan apa ya, melanjutkan universitas, itu ketika ceritanya pengalamannya selama di Malaysia itu mereka pasti berkesan banget teman. Karena Malaysia itu memang negara tetangga, cuman budaya Malaysia itu jauh lebih baik loh daripada apa yang terjadi di Indonesia. Di Malaysia tidak ada pungli, antri beratur dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya wabarakatuh. teman-teman? Semoga Sehat. selalu dalam keadaan Amin sehat amin. Allahumma amin. dan dimudahkan segala segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. So, sejak terakhir aku upload video perayaan merdeka eh, Malaysia, aku belum sempat buat video lain dan padahal ada hal-hal yang pengen aku ceritain Tentang Malaysia. selama hampir 6 bulan aku tinggal di Malaysia. 6 bulan. Iya, Oke. nggak kerasa udah hampir 6 bulan aku tinggal di Malaysia dan karena hal-hal ini bisa aku rasain cuma di Malaysia dan buat aku tuh lebih suka sebenarnya tinggal di Malaysia karena hal ini. Karena hal ini. Penasaran Oke, kan? penasaran banget. Tonton sampai habis videonya. Oke. Oke, selama aku tinggal di Malaysia sebenarnya ada ketika pertama kali aku datang ke Malaysia ada satu hal yang sebenarnya aku mempertanyakan eh, karena ini sangat 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 jarang aku temukan di Indonesia, yaitu adalah burung gagak. Iya Ya, betul. Gak ada di Indonesia, jarang loh. Apalagi di daerah saya. setiap aku kemana-mana pasti burung gagak ini sangat sering aku temui dan jumlahnya banyak banget. Sedangkan kalau di tempat aku itu burung gagak itu cukup jarang ditemui dan tidak dalam berkelompok atau dalam jumlah banyak gitu loh, tidak seperti di sini gitu loh. Ini sebenarnya hal-hal receh ya, hal-hal simpel maksudnya seperti itu. Tapi Jadi berkesan. burung gagak ini aku bahkan beberapa kali nge-record nih, aku sering nemuin. Iya tentunya. Gila. Itu dia tuh coba tuh burung gagak tuh. Nih burung gagak lagi. Ini karena di HP aja ini nggak keras suaranya nih guys. Ih. Nah di situ ada lagi guys. Nah itu gagak semua itu. Gila.
Ini karena di HP aja nggak denger banget, padahal suaranya jelas banget. Gitu. Entah itu Bentar teman-teman ya. Saya salut dengan peraturan di Malaysia. Burung gagak saja masuk kategori burung yang di mana ya? Dikasih keamanan. Artinya kita rakyat Malaysia tidak boleh memburu burung gagak. Tapi di Indonesia di daerah saya sama sekali 0% gak ada burung gagak, teman. Adanya di daerah tertentu. Itu pun kalau ada. Dan kalau di daerah saya tiba-tiba ada burung gagak, itu mistis, teman-teman. Dan pasti pikiran masyarakat itu hal yang buruk akan terjadi. Baik itu ada orang yang mau meninggal dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia burung gagak itu banyak sekali. Dan saya selama hidup gak pernah melihat burung gagak sama sekali. Kecuali yang disangkar, teman-teman ya. Yang disangkar. Punya orang-orang yang baru beli, gak tahu beli di mana. Itu. Andai kata di Indonesia dipelihara oleh negara, sama-sama banyak seharusnya kan ya, seperti itu ya. di sini ataupun ketika aku ke Putrajaya itu sering nemuin begitu. Nah, sedangkan kalau ketika aku di kampungku nih, burung gagak itu mitosnya kalau ada burung gagak itu berarti tandanya ada yang Betul, meninggal bukan gitu. cuma di kampung Jadi apa. bagi Kampung aku saja. pribadi, burung gagak itu cukup horor Sakral horor. sebenarnya bagi aku Iya, pribadi. udah. Entah ini karena mungkin terdoktrin dari kecil ya. Soalnya aku dari kecil tuh kalau ada burung gagak berarti tandanya ada yang meninggal nih. Jadi ketika ada burung gagak terbang dan bunyi dia wah, wah. Kok jadi kayak anak bayi bunyinya. Pokoknya bunyi burung gagak lah kayak gitu. Merinding pokoknya ya. Nah, itu pasti bertanya-tanya tuh sama teman-teman, siapa nih yang meninggal nih gitu. Tapi ya setelah dewasa sebenarnya tahu itu cuma mitos kan gitu. Mitos sih sebenarnya. Tapi jadinya itu cukup horor bagi aku ketika tahu ada burung gagak. Tapi di sini ketika aku di sini burung gagak itu banyak banget gitu loh. Jadi setiap pagi ketika aku setiap berangkat ke kampus, kalau jalan kaki itu pasti nemuin, dan pagi Banyak itu berarti ya. disambut dengan suara burung gagak gitu. Sebenarnya ini bukan perkara serius atau yang gimana-gimana, cuman ini hal simple tapi baru aku temuin nih, dan aku tuh baru kepikiran gitu loh. Padahal aku udah bertanya-tanya itu sejak awal aku belajar di sini gitu. Masih sorot Oke, ya. itu dia yang pertama. Yang kedua, hal yang buat aku seneng banget kalau tinggal di Malaysia, ini salah satunya ya, itu adalah waktu. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau bahkan ada yang belum tahu kalau waktu di Malaysia yang di sini Selisih 1 jam. dengan waktuku yang di Riau itu berbeda. Malaysia lebih cepat 1 jam. Betul. Tapi kalau urusan waktu sholat itu sama. Jadi ketika di sini sholat maghrib, di Riau sholat maghrib, di sini sholat isya, subuh di sana pun sama gitu. Tapi kalau jamnya, waktunya secara angka di Malaysia itu lebih cepat 1 jam. Nah, jadi dulu ketika aku di Indonesia, aku sering banget lambat tidur. Jadi kalau di Indonesia, di Riau khususnya ya, itu subuhnya itu kurang lebih sekitar jam 5 pagi, jam 5. Sedangkan aku tidur itu biasanya jam 12 malam ataupun jam 1 pagi. Jadi kurang tidur dong ketika bangun subuh itu, kayak kesiangan, rasa badan gak enak, terus tidak fresh, kemudian masih ngantuk banget gitu loh. Dan jadinya kurang tidur ya, nggak enak kan rasanya kalau kurang tidur gitu. Sedangkan ketika aku di sini jam 12 itu ya udah tidur. Di sini kan subuhnya jam 6 gitu loh. Secara waktu lebih cepat 1 jam. Jadi jam 6. Jadi aku tidurnya tuh biasanya jam 11 atau jam 12 malam. Meskipun aku tidur jam 12 waktu Malaysia, karena subuhnya di sini jam 6, jadi rentang waktu tidurku tuh lebih banyak sebenarnya ketimbang aku tidur jam 12 malam waktu Riau. Kan gitu. Jadi setiap pagi aku tuh alhamdulillahnya
subuhnya itu bisa tepat waktu atau enggak lambat-lambat sedikit lah gitu. Tapi Kesiangan ketika dikit. bangun itu fresh dan eh maksudnya seperti rasanya orang yang tidurnya itu cukup banget gitu loh, ketimbang aku tidur di Indonesia. Nah, jadinya ketika aku beberapa Beraktivitas. kali pulang ke Indonesia, melihat jam 12, jadi meskipun aku di sini atau ke Indonesia, jam tidurku tuh tetap sama aja nggak berubah karena aku nengok waktu. Oh, masih jam 10, belum waktunya. Oh, masih jam 11. Oh, sudah jam 12. Nah, jam 12 sudah waktunya tidur. Begitu. Jadinya kalau aku di Indonesia tidur jam 12, bangun jam 5, otomatis tidur waktuku tuh Masih kurang. lebih sedikit ketimbang aku tidur jam 12 di Malaysia. Karena subuhnya di sini jam 6 gitu. Dan Beda ya. kemudian, nah, itu salah satu hal yang aku suka. Jadinya waktu produktifku atau waktu berangkat aku ke kampus itu biasanya aku tuh jam 7.30 udah berangkat ke kampus atau jam 7 karena kalau naik bus itu jam 7.30 baru ada bus UKM. Jam 7.30. Jadi jam 7 itu atau jam 7:10 itu sudah gerak jalan ke bus stop. Dan 7.30 biasanya kalau lagi rajin-rajin banget ya, tapi ini cukup sering aku lakuin, jadi jam 8 itu pasti sudah di kampus begitu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin agak lambat-lambat lah, apalagi nggak ada jam pelajaran. Tapi di sini meskipun nggak ada jam Wajib pelajaran, berarti ya. Wajib aku tetap masuk. berangkat awal ke kampus dan itu Disiplin. tidak dalam keadaan mengantuk, tidak dalam keadaan kurang tidur, dan rasanya tuh fresh banget gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang aku suka banget. Jadi aku tuh selalu menganalogikan seperti ini. Kalau aku tidur jam 12 malam waktu Malaysia, berarti aku sama saja tidur jam 11 malam waktu Indonesia. Tapi mindsetku melihat jam 12 malam 00.00 itu kayak, wah ini udah waktunya tidur nih gitu. Jadi aku suka banget dengan cara penerapan waktu di Malaysia. Aku suka banget. Nah itu. Bedanya itu berarti ya. Ya, Enak. jadi Ya begitulah. secara tidak langsung badanku jadi lebih fresh. Kalau setiap bangun pagi tuh jadi terasa segar banget. So, itu dia hal yang ingin aku share pada video kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Maksudnya kalau menurut teman-teman gimana? Apalagi yang misalnya teman-teman yang memang sudah tinggal di Malaysia, Itu apakah bedanya ya. kalau setiap Malaysia bangun ini pagi itu maksudnya kalau teman-teman jam tidurnya sama dengan aku, apakah setiap bangun pagi itu merasakan hal sama dengan aku? Atau ada teman-teman dari Malaysia yang pernah liburan ke Indonesia? Bagaimana? Ada perbedaan nggak? Tuliskan di kolom komentar ya. By the way, jam di Sumatera dengan di daerah Jawa itu berbeda ya. beda. Betul. Gitu. Apalagi Indonesia bagian timur itu berbeda. Berbeda sangat. Jadi karena aku dari Riau, jadinya aku mengcompare-nya itu dengan Riau saja begitu. Di next video aku ingin membuat satu konten Q&A ya. Jadi teman-teman, aku akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau yang sama akan aku samakan aja, dan teman-teman boleh bertanya apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan di kolom komentar video ini, nanti akan aku jawab di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku dan Bekti, sampai jumpa di Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ini menceritakan tentang sebuah pengalaman selama 6 bulan tinggal di Malaysia. Betul. Gimana kita tidak mau kaget teman-teman ya. Burung gagak yang selama hidup di Indonesia itu jarang ketemu atau bahkan tidak pernah ketemu, dan kalaupun ketemu itu pasti bawaannya merinding karena mitosnya itu ada orang yang meninggal atau ada yang mau meninggal seperti itu teman-teman. Jadi ketika ke Malaysia ada burung gagak, wajarlah kaget banget, dan saya tuh jarang sekali, dan bahkan selama saya lahir sampai sekarang ini
baru beberapa kali lihat burung gagak dan itu pun di dalam sangkar. Itu teman-teman ya. Kalau di alam-alam liar gak ada, sama sekali gak ada, jarang ditemukan. Ya, yang kedua adalah waktu. Memang beda, Indonesia dan Malaysia beda 1 jam waktunya. Malaysia lebih cepat daripada Indonesia, padahal negaranya lebih di barat loh. Tapi kenapa lebih cepat di Malaysia? Itu. Dan bagusnya banyak yang merasakan bahwa waktu di Malaysia itu jauh lebih baik daripada waktu yang ada di Indonesia tentunya. Pengaturan waktunya teman-teman ya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa jangan lupa juga subscribe tentunya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.